Kita sudah mendapat informasi dari tim Resmob di lapangan bahwa malam ini informan kita akan melakukan COD dengan pelaku. Berhenti di tempat yang agak gelap. Infonya transaksi dekat situ. Pak, salah saya apa, Pak? Duduk. Pak. Kamu tadi, Pak. Tadi. Jangan. Maraknya pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah Pontianak, Kalimantan Barat sering terjadi. Para pelaku yang dikenal residivis ini tidak segan-segan untuk melukai korbannya saat melakukan aksinya dengan senjata tajam. Terkait adanya laporan dari masyarakat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda 2, tim Macan Resmob Polda Kalimantan Barat langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan. Biasanya Bang, motornya di mana Bang? Di sini. Oh, di sini coba. Di sini ya? Saya parkir di sini. Di sini. Semuanya Bang? Semua di sini. Nggak pernah dimasukin dalam rumah Bang? Nggak pernah, karena di sini kan aman. Aman ya, merasa aman ya? Merasa aman, ditaruh di sini. Disimpan di sini. Warga-warga sini pun nggak pernah bawa masuk, rata-rata simpan di luar motornya. Berarti semua di warga sini nih motornya di luar semua? Di luar semua, nggak ada yang bawa masuk ke dalam. Sebelum kejadian itu, ada curiga nggak Bang? Kayak misalnya orang-orang asing lewat hari-hari ke sini, mondar-mandir gitu, ada nggak? Kalau orang asing sih sebenarnya enggak, karena biasa mancing di sini. Cuman kita kan nggak bisa curiga, karena orang tuh kan biasa mancing. Dari malam itu, gimana Bang ceritanya Bang? Sampailah terjadi pencurian tersebut Bang? Malam itu kan saya ramai-ramai lah, biasa di rumah ini kan ramai sama ipar-ipar, kawan-kawan. Nah, saya di rumah ini kan disimpan lah motor sini, kalau mau pulang disimpan sini. Jadi kita masuk tidur kan, sekali sekitar jam 3, istri bangun, lihat motor masih ada. Sekali jam 4 kurang 15, saya mau berangkat ke Pelamboyan, mau belanja kan, saya jual ikan. Lihat motor udah nggak ada. Sekelompok pencuri kendaraan bermotor dan sekaligus pelaku pembobol rumah warga kerap beraksi di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat. Lantas, bagaimana respon pihak kepolisian daerah Kalimantan Barat dalam mengungkap kasus ini? Hari ini kita gelar perkara akan melakukan penindakan. Kita sudah mendapat informasi dari tim Resmob di lapangan bahwa malam ini informan kita akan melakukan COD dengan pelaku. Pelaku sudah teridentifikasi bernama Gusti alias GT dan sudah dilakukan profiling bahwa pelaku adalah residivis. Untuk penangkapan selanjutnya akan dilakukan oleh Kanit Resmob. Setelah mengumpulkan bukti-bukti di lapangan dan keterangan dari saksi-saksi, tanpa buang waktu, tim Macan Resmob Polda Kalimantan Barat langsung melakukan pengejaran. Selamat malam rekan-rekan. Malam ini kita akan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor, yang mana kita sudah memprofiling serta mapping bahwa pelaku tindak pidana tersebut akan melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu kita segera merapat ke TKP tempat penjualan sepeda motor tersebut, yaitu di Jalan Tanjung Hulu, Pontianak Timur. Untuk target pelaku atas nama Gusti alias GT merupakan residivis. Sebelum kita berangkat, kita lakukan pengecekan peralatan yang kita bawa. Dari informasi tim di lapangan diketahui salah satu pelaku adalah warga asli Pontianak yang juga residivis dalam kasus pencurian kendaraan roda 2. Pelaku ini sudah kita lakukan profiling, mapping, serta surveillance, sudah pembuntutan untuk transaksi jual beli sepeda motor tersebut.
Terus kira-kira ada berapa orang Pak pelakunya ini sendiri? Untuk sementara pelaku 1, namun bisa berkembang lebih banyak dikarenakan informasi di lapangan yang kita dapat, pelaku alias GT ini lebih dari 1 dan melakukan bersama-sama temannya. Untuk melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku, tim yang dipimpin Kanit Resmob Polda Kalimantan Barat, Ibda Ahmad Al-Ghazali, mencoba melakukan transaksi dengan pelaku dengan cara COD untuk pembelian 1 unit motor. Ger, berhenti di tempat yang agak gelap. Infonya transaksi dekat situ. Diduga di tempat ini, para pelaku sering melakukan transaksi penjualan kendaraan hasil curiannya. Selain jauh dari keramaian, tempat ini juga banyak jalan untuk melarikan diri dari kejaran polisi saat transaksi ketahuan. Target sudah di tempat, persiapan. Siap, siapa? Monitor Pak. Anggota sudah ada di posisi itu. Siap, 86 kebenaran. Situasi sepertinya pelaku mencurigai anggota kita, persiapan. Siap, Target, lari, kejar. Kita sudah mendapat informasi dari tim Resmob di lapangan bahwa malam ini informan kita akan melakukan COD dengan pelaku. Berhenti di tempat yang agak gelap. Infonya transaksi dekat situ. Pak, salah saya apa, Pak? Duduk. Pak. Pak. Apa tadi, Pak? Tadi. Ya, enggak. Pengintaian terhadap pelaku terus dilakukan. Ger, berhenti di tempat yang agak gelap. Infonya transaksi dekat situ. Tim Resmob Polda Kalimantan Barat terus memantau kedatangan pelaku dari kejauhan untuk transaksi kendaraan bermotor dengan cara COD atau cash on delivery. Target sudah di tempat, persiapan. siap, siapa? Monitor Pak. Anggota sudah ada di posisi itu. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan terhadap polisi yang menyamar, pelaku yang diketahui bernama Gusti Firansyah langsung melarikan diri. Situasi sepertinya pelaku mencurigai anggota kita, persiapan. Siap, Target, lari, kejar. Namun sial, pelariannya terhenti ketika polisi mengejarnya dan menyergap Gusti di kawasan Kampung Beting, Pontianak, Kalimantan Barat. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Hah? Kenapa mau lari? Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Terus kamu nggak tahu kenapa? Namamu siapa? Nama saya Gusti Firansyah, Pak. Nah, ada A1. Gusti pun mengakui perbuatannya sering melakukan tindak kejahatan mencuri kendaraan roda 2 di wilayah Pontianak, Kalimantan Barat lebih dari belasan kali. Kemudian sesampainya di daerah Beting, kita mendapatkan informasi kembali bahwa salah seorang pelaku bernama DF ini sedang menunggu calon pembeli di salah satu tempat di daerah Beting. Tim Resmob langsung melaksanakan komunikasi dengan calon pembeli, kemudian didapatilah identitas atas saudara GF tersebut, kemudian berhubungan dengan saudara GF yaitu dilakukan sebuah COD. Kemudian tidak berselang lama
saudara GF dapat kita amankan dengan satu buah motor Vario warna merah. Tanya motornya dapat di mana dia tuh? Dalam pengakuannya, kendaraan hasil curian dijual dengan cara online dengan harga di bawah pasaran dan hasil penjualan dibagi rata bersama teman satu komplotannya. Kamu siapa? Gusti, Pak. Gusti, tinggal di mana? Tinggal di Rasau Jaya, Pak. Rasau. Iya, Pak. Kau anak siapa? Anak Supardi, Pak. Udah berapa kali main? 5 kali, Pak. Main apa? Curi motor, Pak. Apa lagi? Nggak ada yang lain, Pak. Terus apa? Kau jual buat apa itu? Hasil motor? Buat nyabu sama nyelot, Pak. Buat celot? Iya, Sabu? Pak. Mau Iya, pemakai aktif sabu? Enggak, Pak. Hah? Cuma untuk senang-senang aja, Pak. Untuk senang-senang? Iya, Ya? Pak. Kau jual kemana motor? Ke Sambas, Pak. Sabas. Ya, Mana Pak. lagi? Ke Sambas. Ini tadi transaksi mau kau jual kemana? Ke Tanrai Tanjung Hilir, Pak. Tanjung Hilir. Berapa satu motor hasil curian? 7 juta, Pak. 7 juta? Iya, Pak. Habis semua? Enggak, Pak. Setiap main sama siapa kau? Sama kawan saya, Pak. Siapa? Arifin, Pak. Arifin. Dari Iya, Pak. 5 motor itu kau main sama Arifin terus? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Gak ada sampai lain? Enggak ada, Pak. Terus modus kau pakai apa nih? Kunci T atau kunci tempel? Step, Pak. Pakai step? Iya, Pak. Siapa yang step? Saya, Pak. Dalam interogasi yang dilakukan tim Resmob, Gusti diketahui berperan sebagai joki di setiap aksinya mencuri kendaraan bermotor. Kepandaiannya dalam mengendarai motor, Gusti dapat dibilang lihai, sering lolos dari pengejaran polisi. Pelaku juga tak segan-segan melukai korbannya bila aksinya ketahuan atau kepergok oleh korban. Bro, Iya, Pak. itu dari hasil penjualan, itu kalian dapat pembagian berapa? Kau berapa? Saya biasanya 40%, Pak. 35%, Pak. 7 juta, berarti paling besar siapa? Arifin, Pak. Arifin. Siapa Iya, yang punya otak? Arifin, Pak. Arifin. Saat melakukan pencurian, Gusti tidak sendiri. Gusti diketahui bersama temannya yaitu Arifin, yang juga warga Pontianak, Kalimantan Barat. Diketahui Arifin seorang residivis dengan kasus pencurian dengan kekerasan, yang kini juga menjadi target buruan tim Resmo Polda Kalimantan Barat. Ada nggak lain? Nggak ada yang lain, Pak. Bongkar rumah. atau rumah? Bongkar rumah Arifin, Pak. Spesialisnya, Pak. Kau tahu kamu? Kadang saya ngantarin dia, Pak. Ya berarti kau Kau ikut. juga di situ. Iya, Pak. Hah? Hah? Iya, Pak. Berapa TKP kau untuk rumah? 7, Pak. 7. Berarti sepeda motor 5, Pak. 5. Aku pengen kau jujur ya. Iya, Pak. Kau tunjukkan di mana tempat tinggal si Arifin. Di Rasau, Pak. Rasau. Iya, Pak. Si itu Reja. Di Genggenteng, Pak. Oke, kau tahu rumahnya? Tahu, Pak. Tahu ya. Tahu, Pak. Kooperatif ya. Iya, Pak. Ya. Ger, kita langsung ke rumah Arifin. Target kedua. Siap. Perburuan terhadap Arifin pun dilakukan. Jangan dibohongin. Ya. Kita sudah mendapat informasi dari tim Resmob di lapangan bahwa malam ini informan kita akan melakukan COD dengan pelaku. Berhenti di tempat yang agak gelap. Infonya transaksi dekat situ. Pak, salah saya apa, Pak? Duduk. Pak. Pengejaran terhadap para pelaku tidak sampai di sini. Gusti juga membuka peran temannya dalam setiap aksinya. Bro. Ya, Pak. Di mana rumahnya? Yang warna putih di depan sana, Pak. Yang mana? Yang warna putih di depan. Di jalan apa? Jangan apa? Yang masjid. Kurang tahu, Pak. Itu depan situ tuh. Ah, iya, Pak. Depan situ. Masjid. Iya, Pak. Kiri kanan. Kanan, Pak. Biasa kau nunggu di situ. Iya, Pak. Di warung situ. Dekat warung. Iya, Pak. Bentar ya. Ada di rumah ya. Iya, Pak. Arifin berperan sebagai otak dari tindak kejahatan yang dilakukannya, yaitu spesialis pencurian kendaraan roda 2. Selain itu, Arifin juga sebagai pemetik kendaraan yang diparkir
dalam rumah atau di parkiran umum. Kemudian kita melakukan pengembangan ke daerah Rasau Jaya untuk pengamanan saudara AR. Tak berselang lama setelah sampai di Rasau Jaya, kita lakukan penangkapan. Memang dalam penangkapan ini terdapat sedikit perlawanan dari saudara AR. Kabarnya di depan atau itu belakang? Yang belakang, Pak. Tim Resmob Polda Kalimantan Barat langsung melakukan penangkapan terhadap Arifin. Arifin diketahui berada di rumahnya di daerah Rasaku Jaya, Pontianak. Tanpa buang waktu, semua tim Macan Resmob Polda Kalimantan Barat menyebar mengepung rumah pelaku. Hingga tim pun langsung mendobrak pintu rumah pelaku Arifin. Anggota nih, Bang. Cari. Wah, itu dia. Arifin enggak? Siapa nama kau? Hah? Namamu siapa? Arifin kan? Oh, bukan. Ini BB-nya nih. Ini BB-nya. Hah? Namamu siapa? Nama kau siapa? Arifin bukan? Hah? Duduk kau. Nama kau siapa? Namamu siapa? Kau tak tahu? Ahmad mana? Jangan keras kau. Hah? Gusti dah dapat. Gimana sebenarnya? Tidak tahu saya, gimana? Kau kenal Gusti enggak? Anggota panggil Gusti. Awalnya Arifin sempat mengelak dan melawan atas penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya. Namun saat dilakukan konfrontir dengan Gusti kawannya, Arifin tak dapat berkutik. Gusti, kau kenal dia nggak? Siapa? Siapa? Kau main kawan? Sini kau, Gusti. Kau lihat kau? Duduk kan sini dia. Nah, ini siapa kau? Namanya siapa? Arifin, Pak. Bukan, Pak. Ngaku dah kau? Bukan, Pak. Kau Arifin, Pak. Scooping yang bilang siapa? Sama dia, Pak. Siapa yang mati? Dia, Pak. Dia. Di Serdam, Pak. Di Serdang. Iya, Pak. Berdua kalian. Iya, Pak. Kakak bukan sama saya, Pak. Sama siapa? Dia sama Arifin, Pak. Kau ngaku enggak? Bukan, Pak. Nama kau Arifin kan? Bukan, Pak. Nama kau Arifin bukan? Iya, Pak. Hah? Ngaku kau? Iya, Pak. Kau bilang tadi enggak ngaku kau. Iya, Pak. Berapa banyak kamu? Berapa TKP? Iya, Pak. 10 TKP? Iya, Pak. Apa aja? HP, Pak. HP motor, Pak. HP itu apa? HP yang biasa. Ini? HP-nya nih? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Bongkar rumah kau? Iya, Pak. Kau jual motor itu hasil penjualannya kau apakan? Kadang untuk makan sehari-hari, kadang untuk dijadikan sabu, Pak. Kau pemakai? Enggak. Kau pemakai sabu? Iya, Pak. Berdua sama Gusti? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Ya anggota bawa semua dua-duanya. Ya Mas, bawa. Siap, Dan. Dari hasil penangkapan Arifin, polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor. Diketahui Arifin sudah melakukan aksinya di 14 TKP wilayah hukum Polda Kalimantan Barat. Berapa kali kau main sama dia? 5 kali, Pak. 5 kali? Iya. Motor apa aja? Motor Scoopy Vario, Pak. Scoopy Vario. Iya. Total sama dia 5. Iya, Pak. Yang kau main sendiri? Saya semen ada sama Reja, Pak. Sama Reja berapa? 5, Kak. 5. Berarti 10. Iya, Pak. Terus pembagian gimana? Bagian kadang dia 40%, kadang saya 60%, Pak. Berarti kau yang tinggi ya? Iya, Berarti kau yang punya rencana semua? Iya, Pak. Hah? Untuk pembeli, siapa yang punya rencana? Saya, Pak. Kau. Berarti sebelum kau mencuri motor itu kau udah ada pembeli? Iya, Pak. Udah ada pembeli? Iya. Berarti motor itu pesanan atau memang kau ambil secara acak? Terkadang pesanan, Pak. Terkadang Pesanan? acak, Pak. Iya. Berarti dari sana? Iya, Pak.
Yuk kita bawa dia ke ruang penyidik. Ya, kau pertanggungjawabkan perbuatanmu ya. Kau akui semua depan penyidik. Bro, turun bro. Ayo. Sementara belasan motor hasil curiannya yang dilakukan sebelumnya sudah berhasil dijual keluar daerah Kalimantan Barat. Untuk menanggung perbuatannya, Gusti dan Arifin harus mendekam di tahanan Mapolda Kalimantan Barat. Masyarakat yang berada di pemukiman padat dan rawan tentunya kami menghimbau untuk lebih care atau peduli terhadap situasi lingkungan sekitar. Apabila ada orang yang tidak dikenal memasuki lingkungan sekitar, harap langsung ditegur atau dipertanyakan apa maksud kehadiran yang bersangkutan di kampung atau daerah tersebut. Syukur alhamdulillah malam ini tim Resmob Polda Kalimantan Barat berhasil secara utuh mengungkap kasus pencurian motor dan pembobolan rumah. Seluruh tersangka berhasil diamankan. Anggota nih bang, cari. Wah itu dia. Itu enggak? Siapa namanya? Hah?